Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi kacang-kacangan. Sudahkah kalian melihat video materi Serealia yang telah Ibu sharekan lewat wali kelas pada hari Sabtu yang lalu? Baik, bila sudah, oke. Bila belum, tolong melihat video tersebut karena hari ini Ibu akan memberikan tugas yang harus kalian buat atau kalian kerjakan untuk materi Serealia dan kacang-kacangan. Baik, Ibu akan masuk ke dalam materi kacang-kacangan. Untuk materi kacang-kacangan memang tidak terlalu banyak, tetapi tetap harus dipelajari karena ini bagian dari pembelajaran untuk pengetahuan bahan makanan. Kacang-kacangan termasuk family Leguminosa atau disebut juga polong-polongan. Berbagai kacang-kacangan yang telah kita kenal antara lain pertama, kacang kedelai, kedua, kacang tanah, ketiga, kacang hijau, keempat, kacang Arab, kelima, kacang Bogor, keenam, kacang mede, ketujuh, kacang merah, ke-8 kacang almond, 9 walnuts, 10 kacang tolo, dan masih banyak lagi jenis kacang-kacangan. Tetapi yang Ibu sampaikan di sini adalah kacang-kacangan yang sering kita jumpai di sekitar kita. Kacang-kacangan mempunyai struktur yang hampir sama dengan Serealia. Pada umumnya, persentase kulit biji itu lebih tinggi atau lebih banyak pada kacang-kacangan dibandingkan dengan Serealia. Nah, ini berikut ada penampang atau bagian-bagian dalam dari biji atau kacang-kacangan tersebut. Hasil olahan kacang. Untuk kacang kedelai itu biasanya diolah sebagai sayur, kemudian produk fermentasi, contohnya adalah tempe, kemudian tahu, tepung kacang kedelai, dan juga susu kedelai. Yang kedua, itu kacang tanah. Kacang tanah diolah menjadi makanan ringan dan juga sebagai bahan kue. Lalu kacang hijau, itu diolah menjadi tepung hungkwe, soun, untuk isian kue, kecambah, dan toge untuk sayur. Lalu kacang Arab, itu diolah menjadi snack atau makanan ringan. Lalu kacang Bogor itu diolah menjadi makanan ringan. Kacang mede diolah menjadi makanan ringan dan juga bahan kue. Kemudian kacang merah itu diolah menjadi sayur, tepung, dan pelengkap dalam minuman. Kemudian kacang almond diolah menjadi susu, makanan ringan, dan juga bahan kue. Kemudian walnut itu diolah menjadi makanan ringan dan juga bahan kue. Kemudian yang terakhir itu ada kacang tolo, diolah menjadi sayur. Oke, untuk tugasnya Ibu akan menjelaskan sedikit. Untuk tugas yang pertama itu berhubungan dengan kacang. Jadi di sini Anda harus menuliskan dua jenis kue yang berbahan utama atau yang memiliki isian atau yang disebut filling ya, yang berupa kacang. Nah, mohon untuk tugas ini tabelnya ditulis di buku tulis, kemudian nama kuenya itu diisi. Kemudian kalau sudah selesai, tugas tersebut difoto dan dikirimkan ke email Ibu di baranangsiang06@gmail.com dengan memberikan nama di tugas tersebut. Oke, Ibu akan memberikan contoh untuk tugas kacang-kacangan ini. Misalnya nih, kacang hijau. Untuk filling itu ada namanya kue onde-onde. Jadi onde-onde itu kan isiannya kacang ya, dan itu terbuat dari kacang hijau. Kemudian kalau kacang tanah, misalnya contohnya cookies kacang tanah, kan ada ya cookies yang bahan utamanya itu adalah kacang tanah. Nah,
Kamu tinggal menulis nama kuenya itu di kolom kue. Ya. Satu bahan utama, kamu harus menuliskan 2 jenis kuenya. Untuk tugas serealia, Anda menuliskan 2 jenis kue yang berbahan utama atau berbahan dasar beras ketan, tepung beras ketan putih, tepung beras hitam, beras, dan tepung beras. Tolong untuk tugas ini kamu tuliskan di buku tulis seperti tabel yang ada di file ini. Kemudian setelah diisi, difoto, kemudian kirimkan ke email Ibu di baranangsiang06@gmail.com. Jadi, kamu tulis tabelnya ini di buku, kemudian kamu jawab nama kue dari bahan utama, beras ketan, tepung beras ketan putih, tepung beras ketan hitam, beras atau tepung beras. Paling tidak nama kuenya itu harus 2. Misalnya beras ketan itu harus ada 2 yang kamu tuliskan di kolom ini. Ibu akan berikan contoh ya, misalnya kalau untuk beras ketan, nama kuenya adalah lemper. Tulis di sini lemper. Kemudian kamu bisa misalnya ada lagi apa ya? Wajik, ya tulis wajik di sini, ya. Itu tugasnya untuk hari ini. Mohon segera dikerjakan dan Ibu tunggu sampai dengan jam 5 sore. Ya, Ibu tunggu untuk emailnya. Untuk Jumat minggu depan, kita akan melakukan pertemuan online ya, dan tentunya pada jam pelajaran Ibu. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, selamat pagi.